C square. You can check in Anderson book. Yeah, the expression for the CL and CM is here is 1 over C integral of 0 until 1 CP lower minus CP upper dx. Yeah. And for the moment coefficient at leading edge is minus 1 over C square x CPR lower minus CP upper dx. Then how to determine the pressure center and aerodynamic center. Yeah. The pressure center, it can be with it move along the chord, yeah, for the pressure center. Yeah. But the moment the aerodynamic center is fixed at the quarter of the chord, yeah, C over 4. Okay, we have pitching moment, yeah, pitching moment coefficient at leading edge, EM leading edge, yeah, leading edge. When we transfer to here to the a quarter of chord, yeah, we will have here, yeah, the CM, yeah, at the aerodynamic center. Yeah. The CM leading edge is equal to the CL, yeah, CL times the XT. The CM is positive, is in clockwise, yeah, positive is clockwise. So here for the CM, yeah, when you have here the lift coefficient at a certain location, then you can calculate the CM leading edge is equal to the CL times the point of the center of pressure, yeah, center pressure. So you can write the CM here, yeah, is equal to minus XCP minus X, yeah, minus X, this one, X times the CL. Where the C here the X is the aerodynamic center located at the quarter chord, yeah. So the CMRC, the moment pitch coefficient at the aerodynamic center, is equal to minus XCP, yeah, minus XC times the CL. So you can calculate the XCP, yeah, XCP is equal to the location of the aerodynamic center, minus the CM RC, yeah, aerodynamic center divided by the CL. This is the expression for the location of the center of pressure and location of the aerodynamic center. Okay, let's we look at the effect of the angle of attack here. Angle of attack for two different lifting bodies. Yeah. If you look here, the visit in the left hand side is the flat plate. Yeah, flat plate with the difference of the angle of attack. Yeah. And in the right hand side, we have here the airfoil, yeah, ferrous airfoil, yeah, at different angle of attack. Yeah. So for the flat plate, yeah, if the flat plate has the certain angle of attack, the flow will touch on the stagnation point on the lower, yeah, and then the flow will move to the upper side and lower side, yeah. You look here, you can look here that at leading edge, because it's very sharp leading edge, yeah, there will be the spiration bubble, yes, spiration bubble occur in the region close to the leading edge.
And also here, yeah, in the rear trailing edge, yeah, at the trailing edge, there is a separation of conduct region. Okay, by increasing the velocity, yeah, it will delay this the trailing edge separation. Yeah, in this trailing aspiration, but there is still bubble aspiration occur in the region of the leading edge. What happened when the angle of attack become larger? Yeah. When the visit Mohon maaf, hello, mohon maaf Pak Mila, apakah kursornya ada Pak? kursornya kenapa? Saya tidak melihat kursornya Pak, atau emang kecil ukurannya Pak? Ukurannya kecil ya. Ini sebentar. Kursornya memang saya juga nggak ngeliat Pak. Bisa lihat nggak? Sekarang bisa, Bapak barusan klik kanan ya? Ya. Nah sekarang kelihatan Pak. Terima kasih Pak. Ya. This is from the within the flat plate at the large angle of attack. Yeah. On the large angle of attack, the separation suddenly occur, yeah, from leading edge, yeah, and then not a reattachment on the surface, but totally with the flow behind of the upper surface of the lead on the flat plate is separation on the leading edge. So the visit it will affect to the stall, yeah, stall of the CL. CL max become lower from the flat plate. Let's look at the airfoil shape. Yeah, for the airfoil shape, from the thin airfoil shapes, yeah, you can hear with the higher camber airfoil, higher camber, yeah, the flow can follows the curve of the airfoil, and the flow is attached from the lower angle of attack. The flow is attached on the upper and lower airfoil. Yeah. On the higher angle of attack, yeah, on the higher angle of attack, you can see here that there is at the higher angle of attack, there is a bubble separation, yeah, occur on the upper near the leading edge, and the separation also occur in the leading edge. Okay, we will learn more detail in the next page for this stall characteristic. Yeah. Okay, we look at the characteristic, the aerodynamic characteristic in curve here, Okay, from the lower angle of attack, for example, here, -4, yeah, you have here for this airfoil, yeah, you have the with zero lift coefficient, yeah, minus, because this is the camber airfoil, yeah, and then increasing with the increase of the angle of attack, yeah, it's linear, yeah, from -4 until h, yeah, that's around h, and then slightly lower slope, yeah, occur in higher than 8 degree, and then reaching the maximum lift coefficient, and then by increasing further for the increase in angle of attack, the lift is decreases. So the stall occur at around the 12 degree angle of attack. Yeah. What happened with this pitching moment? Yeah, pitching moment is the same in the moderate angle of attack from -4 until 8 degree, until maybe 8 until 10 degree. Yeah, it's still linear. Yeah, but after 10 degree here, there is a separation, then affect to the which change a lot significant change in pitching moment. Yeah, pitching moment. This is the characteristic of typical of airfoil.
Yeah, you have the linear region. Yeah, linear region from lower until moderate angle of attack. Yeah, is a wider linear range. Yeah, where the CLD alpha is constant in that region. The characteristic of the region, the linear region, it does not affect by the flap. Yeah. Okay, because if you look the effect of flap, it will give the additional lift. Yeah, is from this one, this CL alpha to become the higher CL alpha. This is the effect of the flap. Yeah, when you deflected the flap will give the additional angle lift coefficient, but does not change the slope of the CL alpha. Yeah, the slope on the CL alpha is same by deflecting the flap. Yeah. Okay, let's continue. The thin airfoil, yeah, thin airfoil theory. Why we discuss the thin airfoil, not thickness? Yeah, this make the simple, always the simple equation, yeah, to be derived, yeah, by taking the thin airfoil. Okay, we have already discussed the elementary flow in the previous lecture. Yeah, there is the potential flow. Yeah, can be described by the potential velocity. Potential velocity. We have a various potential velocity. Yeah, we call it this the elementary flow. Yeah, such as the uniform flow. Yeah, sourcing, vortex, and droplet. All this elementary flow is actually linear. Yeah, so you can make a superposition technique. Yeah, superposition technique for all this elementary flow in order to obtain the potential flow in flow field. Oh. Okay, actually, didn't moment. Here there is a linear uniform flow is such as follow. Yeah, it's uniform flow. Yeah, with the V infinite. Yeah, where the uniform flow has the certain angle of attack, you can write the U is equal to V infinity cos cos alpha. Yeah, and V is equal to infinity sine alpha. And the potential velocity, yeah, dou p, yeah, dou x, yeah, dou p dou x is equal to u, yeah, is equal to the infinity velocity, extreme velocity, cos alpha. Yeah, so you can write by integrating this one, you can will have the potential velocity. Yeah, is equal to v cos alpha. Yeah, cos alpha x. Yeah, alpha x, and the stream function. Yeah, and we write as v stream velocity stream sine. Yeah, sine alpha. Yeah, y. That's in the expression for the potential velocity and stream function for this uniform flow. About the source and sink? Yeah, source and sink. Yeah, this is the
potential velocity for the source. Yeah, this is the strength of source Q. Yeah, divided by 2 pi. Yeah, times the length R. R is the distance. Yeah, from the center of source. Yeah, and the stream function. Yeah, when the source is strength of the source and the theta. Theta is calculated from the east direction. Yeah, by taking the counterclockwise direction. Okay, this is the stream function. Q theta over 2 pi. About the vortex? Yeah, the vortex. Yeah, you have the vortex. This one, it can be right. The potential function is gamma theta over 2 pi, and the stream function is minus gamma over 2 pi ln R divided by A. Yeah. Okay. So here you have the strength of the vortex gamma. Gamma is strength of the vortex. Yeah. Okay, and then for the doublets, yeah, doublets is right the K. Yeah, this doublets. Yeah, when you have the source and sink is closest together in one point, you will obtain the doublet. Yeah, doublet. So this is the complete expression for the uniform flow. Yeah, and then the source, vortex, and doublets. Oke, ada pertanyaan nggak dari keempat aliran elementer atau aliran dasar ini ya? Aliran dasar ini ya, di aliran dasar ini bisa disuperposisikan karena dia sifatnya linear ya, sifatnya linear secara matematik ya, sehingga bisa digabungkan, disuperposisikan satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan aliran yang lebih kompleks ya, lebih kompleks. Oke, kita lihat sebentar. Ini masih. Kita lihat sebagai contoh ini ya. Contoh kombinasi antara streamline dan source. Kemarin sudah kita bahas juga ya. Streamline tadi itu adalah digambarkan dengan C ya, stream function dari V stream dan the R sin theta. Kemudian source digambarkan dengan stream function is source strength divided by 2 pi times the theta. Yeah. So the superposition of this uniform and source will end up with the flow through the half ellipse. Yeah, half ellipse. So you will have here the stream function is the summation between the uniform flow and the source. Because this is linear, so you can directly between the uniform stream and source. Okay, this is the flow through the ellipse here, through the oval. So in order to obtain this uniform flow, yeah, plus the source, yeah, source and sink, yeah, sink. Sink. Yeah. Okay. Yeah, in order to calculate the potential at the certain region, you should know the strength of the source, strength of sink, and also the uniform flow. Yeah. For example, this is in the point P. We'd like to know how much P here. So P here is combination between the the uniform flow, yeah,
V R sine R cos cos theta plus the the stream function, yeah. There's not potential stream function. Yeah. Sine theta sine, yeah, lambda per 2 pi, yeah, times the theta, yeah, theta once minus the lambda, yeah, lambda ini lambda 1, lambda 2, yeah, theta 2 is divided by 2 pi. Yeah, you can have those the superposition of the three elemental flow for this problem. Okay, I will continue for the flow through the cylinder. Yeah, flow through the two-dimensional cylinder. It can be obtained by the superposition of the streamline, the uniform flow, and the doublets. So you have here the uniform flow is V infinite R sine theta, yeah, and doublet is minus K 2 pi sine theta R. So you can have the stream function is the uniform flow plus the doublets. Yeah. After you got the stream function, you can calculate the U and V. Yeah? U and V. U and V you can have here. Yeah. Which is this one. For example, for the previous one. I didn't have here. Okay, U is can have velocity component in U is minus dou stream function, yeah, dou y, yeah. And this one is equal to stream function dou x. Yeah. After you determine, for example, at the location you can get the stream function, then you can calculate the component of velocity in x direction and in y direction. Yeah. Okay, about the cylinder with the leaf here, you can obtain by making the superposition of the uniform flow plus the doublet plus the vortex here. Vortex. So by making the superposition of these three element flow, you will end up the flow through the cylinder with generating leaf here. Lifting flow of the cylinder. Yeah, if you look here, we said the upper of the upper region above the cylinder has the higher velocity compared to the lower ones. Yeah. So the pressure in the lower cylinder have the higher pressure, yeah, and the upper has the lower pressure. So they will be produced the leaf of the cylinder itself. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kita bisa menghasilkan ya aliran melalui silinder ya atau melalui sirkular ya dengan lift tertentu ya, yaitu menggabungkan antara aliran seragam ditambah dengan aliran
droplet ditambah dengan vortex ya. Dan Anda bisa bayangin kalau Anda pernah main pingpong nggak ya? Main pingpong ya, itu dengan memberikan putaran gitu ya pada bolanya, dia akan menghasilkan lift ya, baik itu lift down atau lift up ya, tergantung putarannya. Oke, silakan kalau ada diskusi. Silakan. Mau memastikan tadi yang pingpong itu Magnus Effect kan? Ya, betul. Magnus Effect. Jadi prinsipnya hampir sama dengan ini ya. Kalau Anda bola pingpong itu Anda berikan putaran sebetulnya, dia akan memberikan gaya angkat ya. Akan memberikan gaya angkat. Seperti bola. Bola itu ketika ditendang gitu ya, dengan putaran gitu ya, dia akan memberikan gaya pada arah tertentu ya. Ya. Dan dia akan memberikan gerak ya, yaitu Magnus Effect-nya itu geraknya itu tadi ya, karena ada gayanya itu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke yang lebih kompleks sedikit ya. Jadi konsep tadi, konsep elementary flow, aliran dasar itu tadi ya, itu bisa kita kembangkan lanjut untuk menghitung lift pada airfoil, di mana airfoil diwakili oleh cambernya, ya, camber line-nya, garis cambernya, ya. Jadi, diwakili camber. Kita bisa tempatkan, ya, vortex ya, vortex di sepanjang camber, ya, vortex sepanjang garis chord-nya. Ya. Ya, kemudian kita ingin mengetahui berapa liftnya dengan menghitung kekuatan dari vortex di setiap tempat ini. Ya. Berapa kekuatan vortex di setiap tempat ini, dan nanti membutuhkan dua kondisi batas ya, dua kondisi batas. Yang pertama adalah kondisi batas ini, ya, Westring, yang berlaku pada setiap di normal terhadap suatu titik normal terhadap permukaan atau camber, gitu ya. Yang kedua yaitu Kuta condition di belakang sini. Ya, Kuta condition di trailing edge. Dua kondisi itu yang diperlukan untuk menghasilkan solusi kekuatan vortex di setiap titik. Ya. Setelah kekuatan vortex dihasilkan, maka stream function di semua titik di medan aliran bisa dihitung ya, bisa dihitung. Dan kalau stream function di setiap medan aliran bisa dihitung, kecepatan komponen kecepatan U sama V juga bisa diperoleh, dihasilkan. Ya, ini konsep dari line ya, vortex line distribution. Oke, ini lebih detailnya agak kompleks ya. Jadi vortex ini itu masing-masing ini akan memberikan efek downwash ya, akan memberikan efek downwash pada suatu titik. Misalnya kita ambil titik di sini, di sini. Ya, dia akan menghasilkan elemen downwash dW ya, akibat dari vortex di titik itu sendiri maupun vortex dari tempat yang lain. Ya, kalau ada 10 vortex di sini, dia akan dihasilkan akibat vortex dia sendiri di titik itu sendiri dan tempat-tempat lain. Ya, sehingga kalau kita hasilkan nanti, ya, elemen dari wash-nya itu, elemen dari kecepatan
wasnya itu, ya imbas atau was ya, imbasnya itu dinyatakan dengan kekuatan vortex ya pada posisi tertentu dikalikan dengan elemen jarak, ya elemen jarak delta x ya dibagi dengan 2pi x0 min x, ya x0 x-nya adalah di posisi ini adalah misalnya ini x-nya, ya ini dipengaruhi oleh ini, ya maka kita dapati x0 adalah pada posisi di mana imbasnya itu dihitung, ya misalnya imbasnya di sini, dia dipengaruhi oleh vortex di sini. Nah, kekuatan vortex ini adalah gamma dx, maka dinyatakan dengan gamma x dx di 2pi dikalikan dengan jarak antara kedua ini, ya jarak antara kedua ini, ya jarak antara kedua ini adalah x0 dikurangi x, ya. Ini untuk satu vortex, ya satu vortex. Kalau dengan vortex lain gimana? Ya diintegrasikan sepanjang ini, ya di sepanjang ini diintegrasikan, didapatkan bahwa total dari kecepatan induksi di posisi x0 itu sama dengan 1/2pi integral dari 0 sampai 1, ya gamma x dx dibagi dengan x0 minus x, ya x0 minus x. Ini adalah kecepatan di t ini, di titik x0, ya besarnya seperti ini, ya. Gamma ini kita belum tahu. Gamma ini adalah sesuatu yang kita ingin cari nantinya. Gamma x ini. Gamma x ini sesuatu yang akan kita cari. Nah, Anda lihat di sini. Ya, bx0 ya, itu adalah kalau integral ini kita jadikan menjadi numerik, ya. Menjadi numerik adalah jadi summation, ya. Summation dari gamma 1x, gamma 1 di x1 ditambah gamma 2x2 kali dx ini di jarak tertentu ditambah sampai sejumlah ini. Jadi kita punya satu persamaan dengan sekian anon, ya. Sekian anon. Ya, sekian anon. Nah, untuk bisa menyelesaikan gamanya ini, kita butuh jumlah persamaan yang sama dengan jumlah anonnya. Maka persamaan ini dibuat pada semua titik ini, ya. Dibuat, kalau kita punya 10, ya kita buat anonnya 10, kita punya 10 persamaan, gitu ya. Punya 10 persamaan. Dan nanti ini yang akan diselesaikan dalam bentuk matriks, ya, gamma ini. Oke, kondisi yang dipenuhi di sini adalah setiap posisi ini sama dengan, ya sama dengan alfa, yaitu sudut ini, sudut alfa dikurangi dengan slope dari, ya slope dari camber, ya slope dari camber airfoil itu dz dx pada posisi x0. Ini satu persamaan, ya satu persamaan. Nanti Anda akan punya sekian persamaan yang bisa disusun menjadi matriks. Oke, ini dijabarkan menjadi bentuk ini sin theta. Dari mana sin theta ini? Ya dari sini. X ini, ya X ini dinyatakan dengan ini sendiri adalah cos theta ini adalah cos theta, ya cos theta, ya cos theta. Jadi ini sendiri adalah setengah, ya setengah minus x-nya sendiri adalah setengah minus cos theta, ya minus cos theta. Minus setengah cos theta, minus setengah cos theta. Ya. Jadi kita bisa keluarkan setengahnya, jadi setengah 1 min cos theta. Nah, kalau kita turunkan ke ini, itu dapatkan dx ini kita dapatkan sin theta d theta. Kemudian x0 sendiri itu sama dengan bisa dituliskan sebagai cos theta
ini yang di bawah ini x0 minus x ini, kalau kita masukkan di sini, kita bisa dapatkan cos theta minus cos theta 0 sama dengan ya. Oke, gamma itu nanti saya sampaikan itu dicari secara numerik ya, kita bisa selesaikan selain. Nah ini bisa juga dengan pendekatan ya fungsi Fourier ya. Ini bagian depan ini adalah menggambarkan airfoil simetri ya. Dan bagian belakang ini kalau dia airfoilnya tidak camber dengan camber. Dia punya fungsi yaitu fungsi summation dikalikan dengan coefficient ya n sin n theta ya. Nanti kita dari persamaan ini kita ingin mencari nilai A0, A1, A2 dan seterusnya. Ya. Bisa dari persamaan di atas bisa disusun menjadi satu persamaan ini ya. Persamaan Fourier ini ya. Ya. Ini menggunakan Fourier series ya. Di mana nanti bisa dengan inverse Fourier kita dapatkan harga A0 sama A pada N ya, yaitu A0 alpha minus 1 per Pi integral Pi 0 sampai Pi dz dx d theta ya. Kemudian AN ini nggak perlu diambil semua N ya, kalau diambil N-nya ordernya lebih tinggi akan semakin akurat, tapi kita hanya butuhkan biasanya 1 sampai 2 N nilai N-nya 2 Pi per integral 0 sampai Pi dz dx cos n theta d theta. Nah, bagaimana menghubungkan dengan Lift? Setelah kita punya tadi, setelah dihitung, dapatkan gamma setiap titiknya, ya, kita bisa menghitung gaya angkat dari airfoil yang diwakili oleh camber itu, yaitu integral rho v dikalikan dengan gamma. Gammanya ini bervariasi sepanjang chord ya, dx. Rho v gamma x dx. Ya. Rho-nya ini adalah rho v stream, v-nya juga v stream ya, dikalikan gamma x. Oke, M leading edge itu juga sama, minus integral dari 0 sampai 1 rho v gamma x dx x dx. Ya. Kemudian dengan tadi Fourier series ya, inverse Fourier series, kita bisa menghitung CL ya, CL sama dengan 2pi A0 plus pi A1 A1 ya. Kita harus menemukan dari persamaan tadi Fourier itu A0 sama A1 sama A1 dihitung dengan persamaan ini ya. Ini ditentukan oleh slope dari camber tadi ya, slope camber. Dan untuk A1 ini mengambil N-nya 1 ya, 2pi 0 sampai pi dz dx cos theta d theta. Ya. Cos theta d theta. Ya, kalau yang pitching moment coefficient ya, itu di sini ada suku A2 ya. A0 plus A1 minus A2 per 2. Dikalikan minus pi per 2. Okay, only a zero that dependent to the alpha. Yeah, it is confirmed by experiment that there is exists a linear range CL curve that having constant gradient of about 2 pi. Yeah, this is the value for the CL alpha. Yeah, so you can derive here DCL. Yeah, DCL, D alpha. The alpha is equal to 2 pi. Yeah. 2 pi. Yeah, because here the A0 is this component alpha here. Yeah.
Okay, it is from the moment coefficient at the quarter clock, yeah, is independent of the angle of attack. Yeah. So it is call it as aerodynamic center. So the Cm alpha, yeah, because there is no which is parameter of alpha, yeah. So we can write this Cm alpha is equal to minus 4p for A1 A2. Okay, let's we continue to the maximum lift coefficient. Maximum lift coefficient. So in the lucid, the maximum lift coefficient here, yeah, this is dominated by the low spiration, yeah, occur on the airway for the higher angle of attack, yeah, angle of attack. There is spiration, yeah, the large region spiration occur on the upper surface, yeah. So we said the curve is becoming slightly lower slope here, and that region before the maximum lift. Yeah. The existence of the maximum lift coefficient is due to the spiration. Yeah, the spiration. The empirical formula for the 4-digit for NACA digit, yeah, series. CL max can be calculated as follows. There, this is the geometrical parameters. Yeah, you can hear the PZ T, where the T is thickness, thickness, yeah, in percent, yeah, and then the Z is maximum camber, yeah. And then the P is position of maximum camber. So by knowing the thickness maximum camber and position maximum camber, you can calculate the CL max for the NACA 4 digits. So how about this one? Yeah, you can look here the gradual and abrupt stall. Yeah, you can. There is two different airfoil. Yeah, gradually lift coefficient. Yeah, is usually occur on for the thick airfoil. Yeah, on the thick airfoil. You will have the gradual lift coefficient. But from the suddenly change of the airfoil usually occur from the thin or the combined this moderate airfoil, yeah, where the bubble spiration occur on the upper surface. We can look at in the next page, yeah, about the stall characteristic of the airfoil. Okay, this is the effect of the thickness ratio. Yeah, thickness ratio for the NACA airfoil and NASA low speed airfoil. Yeah. NASA low speed airfoil have the higher lift coefficient compared to the NACA airfoil. And this is the variation of thickness, yeah, variation of thickness airfoil. Yeah. By increasing the thickness, which the CL max is increases, yeah, until a certain range and certain values, and then decrease after that. Okay, for the thin airfoil, yeah, for the thin airfoil, thin airfoil is in this regions. Is from 0 to 6 degree. Yeah, 6%. Yeah, 6%. Yeah, is the thin airfoil. Yeah, the leading edge radius and leading edge shapes. Yeah, that's in
give the effect on the CL max. Yeah, give the effect on the CL max. But for the moderates, yeah, and the higher maximum thickness, yeah, maximum thickness will give the effect to the leading edge radius and leading edge shapes, yeah, will affect to the maximum lift coefficient. And this is the variation of the maximum lift coefficient. Then the higher maximum camber tend to increase CL max, yeah, and the forward position of maximum camber tend to also to increase the CL max. Okay, the variation with the Reynolds numbers. Yeah. You look here for the various Reynolds numbers. Yeah, will increase the CL max. Yeah, the CL max is increased to the Reynolds numbers. Yeah, on the higher numbers, CL max becoming larger, becoming higher. Yeah. Okay, numerical method to get the aerodynamic characteristic. Yeah. There are some method to obtain the airfoil characteristic, yeah, aerodynamic airfoil characteristic, yeah, such as the Java foil that is based on the panel method, yeah. There is some numerical method that can be used to get the aerodynamic airfoil. I will explain by the assistant, yeah, in the week 6, I think. Assistant explain about some method used for calculating the aerodynamic characteristic. We learn the panel method in this lecture at the week 6, I think. Yeah, you will use the Java foil. Yeah, this is free software to get the aerodynamic characteristic. This software is based on the panel method with the linear vortex distribution combined with the boundary layer theory, yeah, through the viscous intensity method. Okay, this is some example of the aircraft use the airfoil. So we see the pitch bonanza use the NACA 6 digit, yeah, for the wing, and NACA 4 digit for the symmetric airfoil, NACA 4 digit for the horizontal tail, and also for the vertical tail. And you can see for the other aircraft here, yeah, using the difference with the airfoil for the main wing, and the horizontal and the vertical tail usually use the symmetric airfoil. Yeah. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini terkait dengan pembahasan airfoil maksimum lift coefficient? Permisi Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya di slide yang airfoil yang awal tadi Pak. Ya. Iya, yang ini itu X itu jarak apa ya Pak? X itu adalah jarak dari leading edge, ya. Ini referensi leading aja. Jadi posisi dari vortex, ya. Vortex yang memberikan induksi pada suatu titik X0, ya. Nah, posisi vortex ini itu dihitung dari leading edge gitu ya. X gitu ya. Dan vortex ini bukan hanya satu vortex, ada beberapa vortex yang posisinya berbeda-beda ya, sehingga dinyatakan dengan X, suatu variabel X yang berubah gitu ya. Sementara kalau X0 di situ karena dia adalah tempat di mana elemen dari kecepatan induksi dihitung, maka di situ ada X0-nya konstan, tetap di situ ya. Gitu. Jadi X-nya itu dihitung dari sini, dari leading edge ya. Nah, dari leading ini patokannya.
di sini. X0-nya juga dihitung, posisi kecepatan induksinya juga dihitung dari leading edge. Gitu. Nah, ini posisi X ini, dia berubah-ubah. Kalau untuk vortex ini yang menginduksi ke sini, itu posisi X-nya di sini. Ya. Vortex yang kedua, posisinya di sini. Vortex yang ketiga, posisinya di sini. Vortex keempat, posisinya di sini. Vortex kelima, posisinya di sini. Ya, sampai terakhir. Jelas nggak? Jelas, Pak. Berarti yang X0-nya itu dimanapun vortexnya tetap di situ ya, Pak? Di situ, untuk induksi di situ ya. Untuk kecepatan induksinya di situ. Kecepatan induksi itu bisa di tempat lain juga nanti. Di sini misalnya. Elemen kecepatan induksi ya. Bisa di sini juga. DW. Itu di posisi ke-6 ya. DW-nya di 6. Nanti X0-nya di sini. X0-nya. Untuk DW di sini. DW di posisi X0 ya. X0 di sini. Pada vortex ke-6. Gitu ya. Nanti yang menginduksi mana? Ya, seluruh vortex ini menginduksi di situ. Ya. Nah, setiap titik ini yang diinduksi ini, itu ada satu persamaan ini, menghasilkan satu persamaan. Ya. Satu persamaan dengan sekian yang nggak diketahui, sekian kekuatan vortex yang tidak diketahui, mulai dari leading edge sampai trailing edge. Satu persamaan dengan sekian anon tidak bisa diselesaikan ya. Bisa selesaikan ya? Anda punya satu persamaan, variabelnya X, Y, Z bisa diselesaikan nggak? Tidak, Pak. Ya, butuh berapa persamaan untuk bisa menyelesaikan X, Y, Z? 3. 3 persamaan. Itu sama. Kalau saya sama seperti itu. Ya. Jelas nggak ini? Jelas, Pak. Ya. Jadi kalau ada 10 vortex, nanti Anda butuh 10 persamaan ya? Iya, Pak. Oke, silakan kalau ada mau didiskusikan lanjut. Permisi, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Kalau saya perhatikan tadi itu kebanyakan, kalau yang tadi penggunaan example of the use of airfoils itu kalau dilihat-lihat itu kebanyakan itu horizontal tail-nya itu atau bahkan semua contoh yang diberikan itu airfoil simetris sementara wing-nya itu dia cambered ya berarti. Ya, betul. Itu ada alasan tertentu nggak, Pak? Kenapa berbeda dan kenapa yang di horizontal tail-nya itu jadi pakainya simetris? Ya, alasan pertama adalah komponen apa yang menghasilkan lift? Saya tanya. Komponen dari pesawat yang menghasilkan lift yang mana? Utamanya wing-nya ya. Wing-nya. Ya, wing-nya. Horizontal sama vertikal itu fungsinya untuk menghasilkan lift nggak? Bukan sih. Bukan ya. Bukan. Bukan untuk menghasilkan lift. Ya. Jadi yang komponen yang menghasilkan lift adalah main wing aja. Ya, sehingga untuk bisa menghasilkan higher lift ya, dia butuh camber. Gitu ya. Itu reasonnya. Nah, horizontal sama vertikal ini karena dia apalagi vertikal ya. Vertikal itu ketika dia posisi yang zero ya, posisi zeronya, dia nggak boleh menghasilkan gaya samping ya. Benar nggak? Kalau vertikal itu pada waktu terbang simetri ya, nggak boleh menghasilkan gaya samping ya. Benar. Kalau punya camber berarti menghasilkan gaya samping ya. Iya. Dia jadinya tuh dia jadi bisa yaw sendiri gitu. Yaw. Iya, nanti yaw sendiri kalau punya camber dia. Oh iya. Kalau yang horizontal tail-nya, Pak? Ya, horizontal tail-nya intinya sebetulnya boleh pakai camber, boleh enggak ya. Intinya. Ya, tapi kebanyakan dia didesain lebih mudah gitu ya. Untuk horizontal tail, dia
untuk menghasilkan pitching moment dengan mendefleksikan elevator aja dia. Elevator yang merubah camber ya. Ya, kemarin kita udah pelajari ya, kalau kita merubah camber di trailing edge itu punya pengaruh yang signifikan ya. Seperti flap ya. Ya, elevator ini berfungsi untuk ini, untuk merubah itu, merubah gaya angkatnya. Tapi kebanyakan pakai itu. Kita lihat di sini. Oke, menjawab pertanyaan nggak? Sudah terjawab, Pak. Terima kasih. Oke, masih ada yang didiskusikan? Permisi Pak. Iya. Mau bertanya, sebenarnya tadi di thin air flow theory itu kan persamaan integral. Kira-kira Ya, di kuliah lanjut di S2 mungkin apakah ada dibahas cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya. Dibahas panel metode, dibahas itu. Mungkin di Aero 2 nanti dibahas Bu Emma ya. Iya, Pak. Nanti nggak usah S2 ya, nanti di Anda semester depan emas itu. Ya. Bahkan sebetulnya kita udah pakai panel method, nanti di minggu keempat akan ada latihan software kan. Itu pakai panel method, baru pakainya dulu gitu. Pakai softwarenya, tapi belum mengembangkan sendiri Bu Emma ya. Iya. Kalau kan Anda mengembangkan sendiri, konsepnya lebih diperdalam nanti ketika di Aero 2. Aero 2, iya. Nanti di Aero 2. Aero 2. Oke, kalau safety, beda lagi nanti ya. Iya. Pakai mesh ya, mesh base numerik ya, sama meshless numerik. Oke ya. Bapak, selain itu, kalau nggak salah satu slide setelah ini ada satu persamaan yang integral koordinat polar cos theta, cos n theta per cos theta minus cos theta 0. Ya. Itu sebenarnya menghitung pakai metode apa Pak? Soalnya pakai eksponensial kompleks kayak bisa mulu. Gimana? Nggak nangkap sih. Sebelumnya boleh mundur satu slide Pak? Ya. Ini. Sebentar Pak, saya coba cari slide-nya dulu. Permisi Pak, boleh maju 2 slide lagi? Ya. Nih. Sekali lagi Pak. Ini kok nggak salah yang di bagian bawah, yang di bawah dari huruf N itu kan ada satu integral khusus gitu. Itu sebenarnya dipakai metode apa? Soalnya saya pakai eksponensial kompleks, nggak bisa mulu. Ya, ini pakai inverse Fourier transform ya. Coba nanti Anda cari Fourier transform ya. Ini adalah cara menghitung koefisiennya. Baik Pak, artinya di bagian Fourier cosine series kan? Ya betul, Fourier cosine series. Ya, ada di sini nanti ada sin sama cosine ya. Itu ada A1 sama A2-nya. Bisa Anda lihat. Ya. Ya, ini biasanya kita gunakan juga untuk menghitung ya dari unsteady aerodynamic untuk menghasilkan dynamic stability ya derivatif untuk longitudinal sama lateral direksional ya Fourier series itu. Oke, saya pikir cukup ya.
Jam berapa ini sekarang? Waktu yang cukup ya. Oke, cepat aja saya bahas ini apa karakteristik stall ya. Ini yang tadi saya sudah singgung berapa ya. Ini ada di buku lain ya, bukan di referensi utama ya. Jadi airfoil ini ya ditandain dengan karakteristik pada sudut serang tinggi ya. Jadi high angle of attack aerodynamic airfoil itu becomes the important behavior ya, and many research is focused on that region ya, in this region. Is mainly dominant by inspiration ya, utamanya didominasi oleh separasi. Nah, kita lihat ada beberapa airfoil yang dia gradual ya, gradual. Kemudian ada yang suddenly change ya. Ini cukup berbahaya ini ya, suddenly change juga ini. Ya. Kemudian ada perubahan kecil di sini dan dia kemudian continue gradually. Ya. Kalau kita lihat yang menghasilkan gradual ini itu adalah airfoil dengan trailing edge stall. Ya. Kemudian yang suddenly change ini itu dihasilkan oleh leading edge stall. Ya, stall separasi terjadi di leading edge. Kalau ini terjadi dimulai di trailing edge. Ya. Kemudian ini combine stall dari leading edge sama trailing edge. Ya, ini karakteristik dari thin airfoil. Ya, airfoil tipis. Ya. Ini ada bubble separation. Jadi ya, lonjakan ini. Oke, kita lihat satu-satu. Ya, ini trailing edge stall yang terjadi secara gradual. Kita lihat dari A4, B4, C4, A4, B4, C4. Ini mulai dari A4 ya, A4, B4, mulai dari sini ya, titik ini B4, C4 ya, mulai dari tempat melengkung ini ya, kemudian maksimumnya dan terjadi penurunannya. Kita lihat separasi yang terjadi pada sebelum mencapai maksimum lift ya, ada separasi kecil di sini di bagian belakang ya, separasi kecil. Kemudian pada saat maksimum lift position, separasinya membesar ke arah depan ya, separasi membesar. Kemudian pada saat sudah stall, ini hampir keseluruhan separasi ya, jadi separasi keseluruhan di permukaan atas. Ini dikenal dengan trailing edge stall ya. Nah, kalau kita lihat di distribusi coefficient ya, pressure coefficient ya, maka kita dapatin bahwa pada B4 itu kurvanya seperti ini ya, seperti ini. Kemudian ini A4 ya, A4 dulu ya, kemudian naik pada lift maksimumnya, kemudian turun drastis ya, turun drastis dan dicirikan oleh ini separasi, cirikan ini. Tekanan statiknya CP-nya itu konstan ya. Ya. CP di permukaan atas airfoil itu konstan ya. Kemudian kita lihat leading edge stall ya. A2 sama C2. Ya. A2 C2. Kita lihat di sini. Ya, leading edge stall ini adalah ini. Ya, di sini. Ya, di sini kita lihat ini A2. Ya. Ini C2. Di sini. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini A2 masih menempel ya, masih attach ya. Kemudian dinaikkan sudut serangnya sedikit, langsung dia terjadi separasi secara ini, secara meluas ya separasinya. Nah, ini yang menyebabkan perubahannya lift coefficient secara mendadak. Ya.
di leading edge stall. Kemudian kita lihat ya, ini CP-nya, ini di posisi A2 masih menempel alirannya, ya, nempel, CP-nya menjadi ke arah positif ya. Begitu dia stall, ya, habis semua ya, CL-nya habis, kita lihat di sini, dia datar gitu ya. Masih di sini masih ada attachment ya di bagian belakang. Oke, bagaimana dengan thin airfoil? Ya, thin airfoil tadi itu ada A1, B1, C1 ya. A1, B1, C1. Kita lihat di sini. Ini A1 ya. Kemudian ada perubahan kecil di sini. B1 sama C1. Ya, 1. Anda bisa lihat di sini A1 itu masih menempel semuanya ya. Kemudian ada fenomena ini, bubble separation. Ya. Ini bubble-nya mulai kecil ya di awal gini ya. Kemudian dia membesar. Ya. Adanya bubble ini itu memberikan pengaruh pada ini tadi, perubahan. Ini adalah karena bubble. Ya. Ada bubble. Ada bubble. Kemudian reattachment. Ya, jadi ada separasi tapi menempel lagi dia. Ya, menempel lagi. Ini dengan bertambahnya sudut serang, dia terjadi separasi tapi tetap menempel. Ya. Ini ciri dari thin airfoil stall. Gitu ya. Nah, ditandai oleh ini. Ini short bubble. Ya, ada short bubble. Ini ada bubble di sini. Ini distribusi koefisien tekan statik ya. Saya. Nah, ini combine leading edge relay stall. Ya. Jadi A3 masih menempel, kemudian tiba-tiba terjadi separasi yang meluas ya. Ini. Oke, ada pertanyaan nggak terkait dengan stall karakteristik airfoil? Silakan kalau ada yang mau diskusikan. Permisi Pak. Ya. Saya ingin bertanya tentang yang tadi itu kan sempat di awal dibilang kalau misalkan flap itu tidak merubah Slope, ininya ya, slope-nya. Ya Pak. Ya. Nah, lalu untuk flap dan slat itu Pak, kalau slat itu apakah dia merubah bentuk airfoil dari sayap ya Pak? Atau tetap sama seperti flap? Oke, ya. Saya nanti akan saya bahas ya lebih detail ya. Saya beri jawaban sementara dulu ya. Ini airfoil camber tanpa flap sama slat itu ya. Kemudian dengan menambahkan flaps ya, dia akan menghasilkan seperti ini. Nanti kita bahas lebih detail ya. Akan menghasilkan seperti ini. Ya, kita lihat slope-nya sama. CL-nya, CL max-nya meningkat. CL meningkat. Tapi flap ini menghasilkan alfa yang lebih rendah. CL maksimum pada alfa yang lebih rendah. Gitu ya. Kemudian efek slatnya di mana? Karena ini kan alfanya lebih rendah ya. Terutama pada waktu landing, kita membutuhkan alfa yang tinggi ya. Benar nggak? Iya Pak. Pada waktu take off nggak masalah, alfanya kecil nggak masalah ya. Tapi kalau ini kita gunakan untuk landing, langsung stall ya. Pesawatnya stall ya. Nah, pada waktu landing, dia butuh tambahan gaya angkat dan pada alfa yang tinggi. Apa yang harus dilakukan untuk terjadi pada alfa tinggi? Di sini. Itulah fungsi dari flap. Flap itu bisa mengextend lebih tinggi. Ini slat ya.
fungsi dari slab. Slab itu. Ini fungsi slab. Ini fungsi flap. Jelas ya? Jelas, Pak. Jadi slab itu diperlukan, di extend ya, pada waktu landing dia. Oke, sekarang kita bahas itu. Masih setengah jam lagi. Mak, saya keluar ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Barusan saya ke-mute. Suka ke-mute sendiri. Ya. Enggak, Pak. Ada kok. Oke, baik. Oke. Highly devices. Apa sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, ini tadi yang menjadi pertanyaan terakhir tadi ya. Kita akan bahas. Ya. Highly devices ya. Highly devices itu dipasang di bagian mana ya dari pesawat ya? Tempatkannya. Halo. Bu Ema, bisa dipanggil Bu Ema? Siapa Bu Ema? Untuk jelaskan. Baik. Siapa ya? Faizan Muhammad. Iya, Pak. Ya. Highly devices itu dipasang di mana ya? Di pesawat. Saya kurang tahu deh. Kurang tahu. Udah belajar lama ya di Aero, udah sampai semester 5 belum tahu HLD. Harusnya di main wing bukan sih, Pak? Harusnya di main wing nggak sih, Pak? Ya. Di main wing ya. HLD di main wing. Ya. Di kuliah awal sudah saya sebutkan juga ya. Ada waktu kita membahas di mana HLD dipasang dan kenapa ditempatkan di situ ya. Udah ada yang menjawab dan benar juga ya. Gitu ya. Oke, HLD ini dipasang di main wing ya. Main wing untuk menghasilkan additional lift ya. Dan dia dipasang di dekat titik center of gravity ya. Supaya kalau misalnya ada perbedaan ya antara kanan dan kiri itu tidak memberikan efek kepada rolling ya, rolling moment. Oke. Ini adalah konfigurasi pada saat cruise, take off sama landing ya. Anda bisa lihat di sini ya. Pada saat cruise ya, bagian flap sama slabnya itu di retract ya, dimasukkan ya, di retract ya, di retract. Kemudian pada waktu take off ya, take off yang hanya butuh sudut serang kecil ya, dia punya arah pitch, punya arah terbang pitch tertentu dan arah terbang terhadap sumbu bendanya itu punya sudut alfa yang kecil ya, sehingga yang dibutuhkan di situ hanya sebetulnya defleksi dari flaps ya. Kadang dikeluarkan juga slide-nya tapi sedikit slide-nya ya. Tapi flapnya yang cukup berperan ya. Flapnya itu sekitar 15 sampai 20 degree ya untuk take off. Kadang-kadang sampai 25 degree. Ya. Nah, pada waktu landing walaupun posisi pesawat itu ya secara ini horizontal ya, tapi arah terbangnya turun dia sehingga sudut serangnya besar dia pada waktu landing ya. Nah, pada waktu landing itu kecepatannya rendah gitu ya. Pesawatnya masih berat karena hanya berkurang bahan bakarnya aja ya, kecepatannya rendah.
kecepatan ini punya pengaruh pada gaya angkat ya. L sama dengan apa, masih ingat nggak? L sama dengan apa? Lift sama dengan? Mau dipanggil lagi, Pak? Ya, boleh, boleh. Indira. Ada Indira. Gaya angkat itu sama dengan apa ya? Indira. Indira, nggak monitor Indira? Yang lain. Michael Yusak Tarigan. Halo? Iya, hadir, Bu. Ya. Ya. Gaya angkat itu sama dengan apa persamaannya? Fungsi dari apa aja? Ini basic sekali lah ya saya tanyakan ya. Lift sama dengan apa? Izin mencoba menjawab, Pak. Siapa namanya? Rifki, Pak. Rifki ya, silakan Rifki. Seingat saya lift itu fungsi dari CL dikali setengah rho V kuadrat dan dikali S-nya, Pak. Ya, setengah ya density V3, kecepatan V3 atau kecepatan terbang ya, kuadrat ya dikalikan luas penampang reference ya. Setengah rho V kuadrat SCL ya. CL nanti ada beberapa faktor ini. Nah, V-nya itu adalah kuadrat ya. Kalau pada waktu landing, V-nya ini turun bisa 1/8-nya ya, kalau pesawat-pesawat terlampau kecepatan tinggi ya, bisa 1/8-nya ya, atau 1/4 lah katakanlah. Kalau berkurang 1/4 dikuadratkan 1/16-nya ya, liftnya terpotong. Padahal berat pesawatnya itu hanya kurang bahan bakarnya aja kalau untuk pesawat penumpang ya, nggak sampai 1/16-nya, gitu ya. Nah, apa yang diperlukan untuk mengantisipasi tadi, yang mengantisipasi berat ini, yaitu menghasilkan lift yang besar pada kecepatan rendah. Yang bisa dilakukan adalah merubah karena setengah rho V kuadrat SCL ya. S-nya itu bisa nanti dirubah ya. S-nya karena S-nya ada referensi ya, biasanya nggak dirubah. S-nya tidak berubah. Yang berubah adalah CL-nya ya. Yang berubah adalah CL-nya. S referensi tidak berubah ya. Rho-nya sea level ya. Katakanlah nggak berubah sea level ya. Rho-nya berubah sedikit aja. Yang berubah, yang kita bisa ubah adalah CL-nya ya. Bagaimana mengubah CL? CL itu dipengaruhi oleh yang pertama, yaitu geometrinya. Ya, geometri kita udah bahas, ada camber ya, ada nose ya, kemudian trailing edge ya. Ada beberapa parameter. Yang kedua adalah sikapnya. Ya, sikapnya alfa sama beta. Yang ketiga Mach number, yang keempat Reynolds number. Itu yang berpengaruh pada CL ya. Nah, CL di sini yang kita perlu ubah supaya menghasilkan CL tinggi adalah cambernya, ya. Cambernya dirubah, ya. Dengan mengubah camber, Anda kemarin sudah belajar ya. Kalau kita mau memberikan lift besar, maka yang dirubah adalah camber bagian belakang ya, camber bagian belakang. Maka yang dirubah adalah bagian flapnya sebesar mungkin, ya, sebesar mungkin. Maka di sini sudutnya bisa sampai 40 derajat ya, sudut yang dihasilkan oleh flap itu sampai 40 derajat. Namun perubahan flap ini ya itu mempengaruhi penurunan sudut serang ya, penurunan sudut serang ya, karena separasi terjadi pada sudut serang yang rendah. Bagaimana untuk mengantisipasi ya, untuk menunda terjadi separasi supaya sudut serang yang tinggi, yaitu dengan mengextend flap ini, mengextend flap. Ya, mengextend flap ini, flapnya di extend. Ya, kenapa begitu? Ada yang tahu kenapa dengan mengextend flap ini menjadi alfanya tinggi? Izin mencoba menjawab, Pak.
Apa? Izin Nama? mencoba menjawab. Ini karena Namanya siapa? Mohon maaf. oh, Rifki, Pak. Ya namanya siapa? Namanya siapa? Rifki ya. Oke. Kalau slide-nya itu nanti dia bisa menunda terjadinya separasi di bagian depan itu, Pak, dengan high angle of attack. Ya, menundanya bagaimana caranya? Kenapa bisa menunda separasi? Dengan menurunkan bagian depan leading edge-nya itu, Pak. Jadi dia kan misalkan di angle of attack yang 0 itu dia kan masih lurus searah dengan arah anginnya. Kalau misalkan slide-nya di extend, dia tuh jadinya menurun. Jadi dia bisa angle of attack-nya bisa tinggi, tetapi terhadap leading edge-nya itu tetap 0 gitu, Pak. Pengertian sudut serang itu adalah arah angin terhadap arah terbang terhadap sumbu benda ya. Arah angin terhadap sumbu benda atau arah terbang terhadap sumbu benda. Jadi flap itu tidak akan merubah sumbu benda ya. Merubah nggak sumbu bendanya? Tidak, Pak. Tidak, juga nggak merubah arah angin, arah terbang juga ya flap ya? Iya, Pak. Gimana? Kan nggak berubah alfa dia. Saya izin menjawab, Pak. Ya. Saya Gultom. Yang saya baca sih ini katanya slide ini akan menimbulkan Venturi effect, Pak, ke aliran udaranya, sehingga aliran udara yang seharusnya melambat di atas bagian atas sayap itu bisa dipercepat karena Venturi effect ini, Pak. Venturi dari mana? Aliran udara yang seharusnya masuk ke bawah itu karena high angle of attack akhirnya dilewatkan dari celah slide-nya dengan celah dari leading edge-nya, Pak. Jadi udaranya itu masuk dari celah slide dan naik ke atas bagian atas sayap. Betul, Tom ya, betul. Anda bagus. Ya, jadi intinya adalah di sini kan tadi aliran terjadi separasi, melambat gitu ya. Nah, supaya bisa menunda separasi, apa yang dilakukan? Memerlukan energi kinetik yang besar. Ya, energi kinetik yang besar dihasilkan dari mana? Dari jet ya, aliran jet atau disebutkan Venturi tadi ya, seperti aliran jet yang keluar dari sini ke arah belakang. Kenapa bisa ada aliran jet di sini? Itu karena aliran dari bawah ini memiliki tekanan yang tinggi ya dibandingkan yang di atas. Tekanan tinggi ini yang mendorong aliran untuk bergerak ke arah atas dia, menghasilkan energi kinetik yang besar. Energi kinetik yang besar ini bisa menahan aliran supaya tetap menempel ya, atau menunda terjadi separasi. Oke, baik ya, masih. Ada diskusi lagi? Ada pertanyaan? Permisi, Pak, saya ingin bertanya. Ya. Kalau misalkan saat flap dan slide tidak di-extend dan saat flap dan slide itu di-extend kan terjadi perubahan bentuk ya, Pak ya. Apakah untuk sayap yang flap dan slide-nya di-extend itu ada konfigurasi airfoil tersendiri, Pak? Ada airfoil tersendiri. Maksudnya gimana airfoil tersendiri? Jadi kan pada airfoil yang biasa itu kan saat ini yang cruise lah, yang cruise yang gampang ya. Iya, ini airfoil sebenarnya gitu awalnya ya. Iya, Pak. Terus saat di extend semua itu kan sayapnya itu jadi berubah bentuk gitu, Pak. Betul. Nah, terus kira-kira untuk menganalisis sayap itu apakah ada kayak bentuk airfoil tertentu gitu, Pak? Nggak perlu. Kita analisis sebagaimana adanya ya. Namanya multi komponen airfoil. Jadi sebetulnya ini kan ada beberapa airfoil ya. Kalau dibuka yang dibuka gitu ya, dilepas satu-satu bentuknya seperti airfoil dia. Ini yang kita analisis
pada susunan seperti ini, ya dinamakan multi komponen airfoil ya. Dan ini sebetulnya juga merubah, ya ini intinya merubah bentuk, yaitu merubah cambernya. Cambernya berubah dia. Ya, cambernya berubah. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, saya percepat aja ya. Jadi prinsip dari HLD itu adalah change airfoil geometry, control flow behavior, ya, control flow aspiration ya. Nanti Anda pelajarin ya, kalau Anda belajar lebih lanjut aerodinamik ya, efek dari adanya flap ini ya, itu menghasilkan sirkulasi. Tadi kita udah bicara vortex ya, menghasilkan sirkulasi. Ya. Sirkulasi ini memberikan efek positif pada main wing juga. Jadi ini sirkulasi yang terjadi pada main wing ini juga lebih besar, sehingga ini akan memberikan mutual benefit ya dengan adanya flap ini, dari flap itu sendiri dan ke main wingnya. Main wingnya liftnya bertambah, ini distribusinya meluas ya, ini juga meluas, sehingga gabungan dari keduanya ini akan menghasilkan lift yang besar. Itu ya. Oke, ini perbandingan tadi sudah disampaikan ya. Ini airfoil cruise ya, airfoil dengan cruise ini dengan flap ya. Nah, flap juga menambah, kalau dilihat di sini, flap ya, menambah pitching moment menjadi lebih negatif. Kenapa ya? Ada yang tahu kenapa lebih negatif turun ini? Kenapa pitching momennya lebih negatif ya? Izin menjawab Pak. Ya. Mungkin karena lengkungan flap yang di bagian belakang itu menerima lift yang lebih besar daripada leading edge-nya, jadi menimbulkan momen negatif Pak. Betul, ya. Jadi kalau ini ada bagian yang besar nanti di sini ya, ini memberikan kontribusi pada pitching moment. Kalau di sini dia akan menjadi lebih negatif ya. Jadi nose down ya, akan membuat lebih nose down. So. Kalau drag, kenapa ya drag? Ini kan kalau kita lihat dragnya meningkat ya. Izin jawab Pak. Siapa namanya? Ahmad Riza Pak. Ahmad Riza, ya. Ya mungkin kalau bisa dilihat dari logikanya aja kali, karena kalau misalkan flapnya di extend dia leading aja jadi lebih besar gitu Pak. Jadi dia menambah air resistance-nya. Ya, ya. Oke, intinya dengan mengextend atau mendefleksikan itu, ya, itu permukaannya jadi lebih luas ya, frontal area lebih luas ya, sehingga menambah drag ya. Oke, kita lihat ini yang menarik yang tadi kita bahas. Ini physical flow phenomenanya, ya. Ini terutama pada transonic ya. Anda bisa lihat di sini. Ini alirannya ya. Aliran, kemudian di sini ya. Ini aliran tekanan tinggi masuk ke sini ke arah atas. Ya, namanya di sini kemudian bertemu lapisan batas ya. Lapisan dia akan menghasilkan jet flow sebetulnya. Jet flow yang menaikkan energi kinetik ya, energi kinetik yang ini akan menunda terjadi separasi. Nah, Anda bisa lihat sebetulnya kalau flap didefleksikan dia akan ada separasi di sini. Ya, kalau supaya ini separasi tertunda, salah satu caranya adalah ini juga dihasilkan jet flow di sini. Ya, tapi Anda harus hati-hati ya. Gap ini ada gap sama overlap ya. Jadi kalau saya gambarkan gini, ada gap sama overlap.
ada gap, ya gapnya, sama overlap. Ini katakan sini. Ada overlapnya segini. Segini. Ini yang menentukan nanti apakah dia akan bisa menjadi jet flow atau enggak. Ya. Kalau gapnya terlalu besar, dia nggak akan bisa menghasilkan jet flow. Ya. Dua parameter ini penting. Gap overlap ini ya. Untuk menghasilkan jet flow atau venturi tadi kan ya. Yang bisa menunda terjadi separasi. Oke, itu dari physical flow-nya ya. The types of the high LD, high lift devices ya. Unpowered high lift devices sama powered high lift devices. Ya, ini pakai flap dan leading edge. Kalau ini adalah boundary layer control by suction. Jadi spalasi itu dikendalikan dengan membuat suatu sistem yang menyedot ya, menyedot supaya spalasi itu tertunda. Flap trailing edge device ya. Ini ada beberapa tipe flaps ya, ada plain flaps ya, split flaps sama slotted flaps ya. Ada flower flaps juga ya. Ini enggak dibahas flower flap. Ada flower flaps sama double slotted flap ya. Ada flower flaps sama double slotted flap. Ya, kita lihat masing-masing nanti ya. For flap that extending the original cut ya, such as flower flap and Z flap ya. Ini flower flap dia di extend keluar ya. Dengan di sini ada, kalau di mechanical-nya ada pengarahnya ya. Ada perlu juga mengetahui mekanisme geraknya seperti apa ya. Ada pengarahnya dia. Kalau Z flap ini dibuka dia. Dibuka ya ke belakang. Gitu ya. Nah, di sini berapa slope-nya yang dihasilkan oleh adanya flap bisa dihitung dengan setengah rho V kuadrat 1 plus X. Ya. X itu adalah panjang dari tambahan flap-nya itu. C kalikan CL alpha. Jadi CL alpha flap itu 1 plus X ya, istilah ekstensinya unflap ya. CL alpha pada unflap. L maksimum ya. L maksimum untuk dengan flaps ya. Itu juga ada faktor X di sini. The high maximum lift coefficient without flap is 1.8 ya. And it is not enough especially for take off and landing. Yeah, for take off landing is need about around 2.8, 2.5 yeah, and above, 2.5 and above. Plan flap, ya, plan flaps ya. Ini hanya dirotasikan aja, ya, rotasikan ke bawah dengan defleksi flapnya sebesar di delta F, dan ini adalah panjang flapnya, CF ya. Biasanya panjang CF itu 20-30% dari chord ya. 20-30% dari chord ya. Itu panjang dari flapnya. Ini efek dari flapnya, ya ini tanpa defleksi flap, ya flapnya 0, dan ini didefleksikan 50. Ya, Anda bisa lihat ada penambahan ya sebesar delta CL maksimum. CL maksimum ini yang pertama, slope-nya sama, ya. CL alpha-nya, alpha stall-nya lebih rendah. Ya. Yeah, the optimal flat chord is approximately 0.25. Yeah. The optimal flat angle is approximately 60 degrees. Leakage through the gap at flap nose can decrease by CL max by approximately 0.4. The maximum achievable increment in CL max is approximately 0.9.
using the plant flaps. Yeah. This is split flap. Yeah. Split flap. This within the airfoil and then split it there and then deflect it. And this is the effect of the split flaps. Yeah. For various airfoil. Yeah. With the maximum different in maximum thickness. 12, 20%, and 30%. Yeah. Increasing the maximum thickness will influence to the with additional lift coefficient, yeah, CL max, yeah, for higher flap deflection. Yeah. The optimal flap curve ratio is approximately 0.3 for 12% thickness of airfoil, increasing to 0.4 and higher for the thicker airfoils. The optimum flaps for angle of the split flap is approximately 70 degrees, and the maximum achievable increment in CL max is approximately 0.9. And CL max increasing linearly with the log R from the for 700 Reynolds numbers until 6 million. Yeah. And the optimum thickness ratio is approximately 80% for the split flaps. And this is the another flaps: slotted, single slotted, and double slotted. Yeah. Most of the Airbus, wing, yeah, they develop the wing with the single slotted flap. Yeah. But the Boeing, yeah, Boeing used the concept of multi-slotted flap. Yeah, multi-slotted flap. If we make comparison on the Airbus wing, yeah, with the single flaps can obtain the CL, yeah, maximum until 4.0, 3.8 until 4.0 with the single flaps. Yeah. And this value within the concept of the Boeing aircraft, yeah, aircraft with the multi-component airfoil, multi-component flaps. Yeah. So actually, the Airbus wing is less efficient, yeah, compared to the Airbus wing. Yeah. Also, the mechanical maintenance and mechanical is have the more width, yeah, and also the maintenance become more hardly, yeah, compared to the Airbus wing. Yeah. Okay, this is the effect of slotted flap here. You can see here. And effect the double slotted. You can see here is the single flaps, but this is not designed accurately as Airbus designed the wing its wing. And this is for the double slotted, can produce the higher CL, yeah, until 3.2, yeah, until 3.5, yeah, around 3.5. And the optimum flap curve ratio is approximately 0.3, yeah. And the optimum flap angles is approximately 40 degrees for single slot and 17 degrees for double slotted flaps. The optimum thickness ratio is approximately 60%. CL max is sensitive to flaps and frame position, and the maximum achievement increment in CL max is approximately 1.4 on the single slot and 1.9 for the double slotted flaps.
Ada pertanyaan nggak mengenai single sama double slotted? Oke, kalau ya saya lanjutkan ya sedikit lagi ini ya. Ini efek dari perbandingan beberapa flap ya. Ada plain flaps, split flaps, slotted flaps, sama power flap ya. Dan Anda bisa lihat bahwa power flap itu menghasilkan lift yang penambahan lift yang paling besar. Namun dia menghasilkan tambahan drag yang juga besar juga ya, cukup besar. Nomor 2 itu, nomor ini dengan CL apa ya? Ini yang paling besar dragnya adalah split flap sebenarnya. Yang paling besar tambahan dragnya itu adalah split flap, kemudian plain flaps ya, baru slotted dan flower. Ya. Yang paling kecil adalah plain airfoil, ya airfoil yang tanpa flap ya. Oke, ini adalah increment dari sectional lift coefficient ya. For flap yang paling besar, tapi CL maksimumnya pada alpha yang rendah ya. Pada flap angle yang kemudian penambahan CD ya akibat flaps ya. Penambahan gaya hambat bisa dihitung dengan rumus ini. Ya. 1,7 untuk plain flap dan split, 1,7 dikalikan dengan rasio dari flap chordnya dipangkat 1,38 ya, kemudian luas dari flap ya terhadap luas referensi ya, luas referensi sayap ya, sin kuadrat dari defleksi flaps ya. Kemudian untuk slotted itu rumusnya 0,9 rasio dari chord dari flap terhadap chord, mean aerodynamic chord ya, atau chord pesawat dipangkat 1,8. Ini luas dari flapnya dibagi dengan luas sayap ya, referensinya kalikan sin kuadrat df. Ya, kemudian dengan adanya flap tadi itu akan memberikan ya perubahan pada sudut serang ya, sudut serang yaitu pada lift node ya, kan kalau Anda lihat di sini ya, dengan menambah flap itu ini sudut serangnya alfanya, alfa pada CL0 ini semakin negatif ya, akan semakin negatif ya dibandingkan ini. Nah, ini bisa dihitung penambahan CL-nya dibagi dengan CL alfanya. CL alfanya relatif konstan. Kemudian juga CL itu bisa dihitung dari slope-nya dikalikan alfa ditambah dengan delta CL-nya. Ya. Atau CL alfa kalikan alfa, CL alfa dikalikan delta CL alfa pada lift node. Atau CL sama dengan CL alfa dikalikan alfa plus ini suatu rasio ya, dikalikan dengan delta flaps ya. Kemudian karena ada efek viscosity, maka ada koreksi terhadap harga di defleksi flap, yaitu koreksinya di sini. Ya. Ini harga TO sama harga eta ya, itu atau koreksi dari viscous itu bisa dilihat dari fungsi panjang dari coupletnya ya. Kalau Anda punya coupletnya 0,3 ya, berarti sekitar tonya sekitar 0,65 ya, sekitar 0,65. Juga etanya pada 30 defleksi 30 katakanlah ya. Itu untuk slotted ya, harga sekian.
The angle of attack at which the flap airfoil stall is generally less than the for the extend airfoil. Angle of attack-nya lebih turun, lebih rendah ya, daripada dan airfoil. Dimodelkan secara sederhana ya, pengaruh flap ini dengan bentuk plat datar dengan bagian belakang didefleksikan ya. Dengan sudut defleksi flap tertentu. Alfanya adalah fungsi dari CF per C dikalikan defleksi flap. Yeah, to get the theoretical value of the tau and this delta Cm at quarter divided by delta Cl can be obtained from the thin airfoil theory. Okay, this is the equation, yeah, for the angle of attack and the performance of the flap airfoil, yeah, and we calculate as follows. Okay, leading edge flap. Yeah, out flap. There are various of type of the leading edge flap. Slab is fixed slot, yeah, and then the extensible slab, leading edge flaps, and the Kruger types leading edge flaps. Increment in CL max, yeah, about 0.1 until 0.2. And then can be delayed the separation. Yeah, this is the reason why the whistle. I have already explained by the whistle. The slot can delay the separation. Okay, this is the plain airfoil. Yeah, by extended the whistle, the slot, you can have the additional lift here, additional lift, and also the angle of the of the airfoil increases. This is due to flap and slat, yeah. Flap and slat. You can have the extension of the lift weight, the maximum lift. In the mechanism used for the slat at the Boeing 747 NYC 14. Google flaps. Okay, I think the time is already finished. Yeah. You can learn yourself about the power high lift devices. I think it's enough today for the class. Yeah. Any question? Ada pertanyaan nggak? Saya izin mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan ada kayak efektivitas flap. Ya. Itu kan kalau dalam pengertian saya kan seberapa besar yang digeser, grafik alfanya digeser terhadap perubahan flapnya. Sedangkan kalau di real case, di pengertian saya itu kan ketika flap itu kan kayak benda yang bergerak gitu, Pak. Sedangkan ketika misal waktu touchdown atau waktu mau take off itu kan kayak getar-getar gitu. Kan pastinya ada kayak fenomena aeroelastisitas getar-getar gitu di entah flap, entah slat, dan teman-temannya. Itu apakah kayak mempengaruhi cukup signifikan, Pak, terhadap si efektivitas dari flap itu sendiri, Pak? Iya. Jadi kalau Anda pernah ini ya, kalau Anda naik pesawat itu, duduk sebelah ini ya, kaca gitu ya, dekat sayap itu ya, bisa melihat secara langsung ya, ketika di extend ya. Dia di extend itu dengan mekanisme dan dengan pengarah tertentu gitu ya. Pengarah itu adalah untuk meminimalkan vibration yang terjadi. Ya, vibration yang terjadi. Jadi ada pengarah untuk mengextend itu ya. Ya, ada pengaruh itu yang Anda sebutkan itu, dan biasanya itu ditambahkan kendali, yaitu namanya spoiler ya. Spoiler juga main di situ pada waktu itu.
untuk mengontrol alirannya itu ya. Kalau Anda nanti perhatikan ya ketika Anda naik pesawat itu pada waktu take off sama landing itu spoilernya itu bergerak terus ya, bergerak mengontrol aliran itu. Spoiler tahu ya, spoiler ya? Tahu Pak. Spoiler itu fungsinya untuk merusak ya. Kalau dia ditegakkan ke atas ya, dia akan merusak ya, merusak aliran pada waktu landing ya. Tapi pada waktu take off itu dia bergetar terus kalau Anda perhatikan untuk mengendalikan aliran itu. Jadi udah ada mekanisme tersendiri buat meminimalisir dampaknya gitu ya Pak? Iya, betul. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, cukup ya hari ini ya. Baik Pak, saya stop. Saya screen. Stop recording.